Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Bentrok antar desa Jalin Sumpadang Sidumpuan Mandailing Natal sempat terputus. Tenaga medis di Puskesmas Selayang 2 reaktif COVID-19, Puskesmas ditutup sementara. Gugus Tugas COVID-19 Pusat apresiasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Berawal dari masalah kecil, 2 desa di Tapanuli Selatan terlibat bentrok hebat. Selain 4 orang terluka karena tembakan senapan angin, 1 unit rumah permanen ludes terbakar. Jalur lintas Sumatera sempat lumpuh total selama 4 jam lebih. Bentrok antara Desa Benteng Huraba dan Desa Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Tapanuli Selatan terjadi Selasa malam di perbatasan kedua desa, tepatnya di Benteng Huraba. Ratusan warga dari kedua desa terlibat saling lempar batu dan membakar kayu serta ban bekas di tengah badan jalan. Akibatnya jalur lintas Sumatera lumpuh total hingga 4 jam lebih. Kejadian semakin memanas saat 1 unit rumah warga Desa Pintu Padang dibakar orang tak dikenal hingga ludes. 1 unit mobil pemadam kebakaran dibantu petugas terpaksa kerja keras memadamkan api. Keadaan baru terkendali saat ratusan petugas kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan, Brimob dan Yon Sipirok, serta Kodim 0212 Tapanuli Selatan melakukan pengamanan dan penertiban terhadap warga yang bertikai. Bentrok antara 2 desa ini terjadi karena hal kecil. Anak-anak kedua desa merayakan lebaran dengan tembak mainan, diduga terjadi salah paham hingga terjadi keributan yang meluas yang berujung bentrok antar desa. Peristiwa yang tadi tentunya ini awal dipicu dengan anak-anak bermain tembak-tembakan, mainan tembak-tembakan, kemudian ditegur oleh masyarakat yang ada di desa Pintu Panjang ini, Pintu Padang, Desa Pintu Padang. Setelah ditegur, ternyata ada masyarakat lagi yang tidak terima atas teguran dari masyarakat Pintu Padang itu, sehingga menyebabkan adanya cekcok, kemudian terjadinya datangnya massa dari Desa Benteng Huraba ke Desa Pintu Padang. Nah, akhirnya sendiri ada terjadi pembakaran, kerugian material, rumah terbakar 1 dan sepeda motor 1 sepeda motor. Untuk korban luka, tadi petugas kami juga ada yang luka, terkena lemparan batu dari Polsek Batang Angkola. Kemudian dari masyarakat Pintu Padang maupun dari Benteng Huraba juga ada yang terluka berkaitan dengan luka tembak daripada senapan angin. Bentrok kedua desa ini sudah sering terjadi. 2 tahun lalu, kedua desa juga bentrok diakibatkan hal yang sama. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Masih dari Padang Sidumpuan, puluhan anak warga desa Rimba Soping, Kota Padang Sidumpuan, Sumatera Utara terpaksa dilarikan ke rumah sakit usai mengkonsumsi makanan jajanan bakso pentul. Selain mengalami muntah dan mual, di antara anak-anak ini ada yang mengalami diare dan muntah darah. Sebanyak 24 orang anak warga desa Rimba Soping, Kecamatan Angkola, Julu, Kota Padang Sidumpuan ini Selasa malam terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidumpuan karena mengalami gejala keracunan. Anak-anak yang masih berusia belasan tahun ini diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi bakso pentul yang dibeli dari pedagang keliling yang melintas di desa mereka. Selain mengalami muntah-muntah dan mual, sebagian di antara anak-anak ini ada yang mengalami diare dan muntah darah. Oleh petugas medis, para korban diberi penanganan intensif guna mengeluarkan racun yang berada di tubuh anak-anak ini. Jam maghrib. Iya.
dapat muntah-muntah. Apa dimakan? Bakso. Di mana, Bu? Di Kampung Ilahan, Bakso Opi. Rimba Sopi. Iya. Oh, langsung muntah-muntah dia itu, Bu? Iya, muntah-muntah. Dia makannya sama siapa ini? Makannya sama siapa? Ini kawannya semuanya. Oh, semua. Iya. Rame mereka langsung makan, siapa itu muntah gitu. Langsung muntah mencret gitu. Mencret itu sekarang. Satu kali mencret. Tapi semua langsung kayak gitu, Bu ya? Iya, langsung muntah darah. Hingga saat ini, petugas kepolisian Polres Kota Padang Sidempuan masih menyelidiki kasus ini. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi COVID-19. Puskesmas Padang Bulan Selayang 2 Medan Sumatera Utara ditutup selama 14 hari. Seluruh petugas menjalani isolasi mandiri pasca adanya 4 tenaga kesehatan termasuk kepala puskesmas dinyatakan reaktif COVID-19 berdasarkan hasil rapid test. Puskesmas Padang Bulan Selayang 2 Medan Sumatera Utara ditutup. Pagar pintu masuk puskesmas dikunci dan tidak ada seorang pun dari 60 petugas medis, tenaga kesehatan dan petugas administrasi tampak di kawasan puskesmas. Hanya sebuah spanduk terpasang di pagar berisi tulisan tangan Puskesmas Lockdown. Puskesmas Padang Bulan Selayang 2 ditutup selama 14 hari sejak 26 Mei hingga 11 Juni 2020, sehingga semua pelayanan dan pengobatan pasien dipindahkan ke Puskesmas Padang Bulan Jalan Camin Kinting Medan, terutama pasien tuberkulosis atau penyakit paru, dan program rujuk balik atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan jangka panjang. Setelah 4 orang dokter dan perawat di puskesmas tersebut dinyatakan positif COVID-19 pada pertengahan April 2020, menyusul Kepala Puskesmas Padang Bulan Selayang 2 Dr. Z yang dinyatakan reaktif COVID-19 pada rapid test massal beberapa hari yang lalu. Untuk sementara, untuk pelayanan kesehatannya kita pindahkan dulu ke Puskesmas Padang Bulan. Ya, mengingat di sini saat ini ya Puskesmas PB Selayang itu sedang kita lakukan yang namanya isolasi mandiri. Ya. Kemarin itu yang terakhir ya, yang kita ketemu di Puskesmas itu ada 4 yang dicurigai. Ya. Alhamdulillah 3 sudah negatif. Ya. Tinggal 1 lagi ya, sedang kita lakukan swab menemukan hasil. Beliau ini kita isolasikan di rumah karena memang keadaannya tidak perlu sampai harus isolasi ke P4TK. Istilahnya kalau saya katakan tadi kan rumahnya cukup memadai. Dari rentang waktu awal rapid hingga hari ini kan sudah sangat lama, Pak. Kenapa ditutupnya baru hari ini? Begini, pada waktu itu kita tidak bisa meninggalkan pelayanan, mengingat ya, di situ tuh penduduknya cukup banyak dan untuk pelayanan mereka itu hampir 1 hari itu bisa saat pandemi begini mereka itu bisa melayani pasien 50. Jadi sebelum pandemi itu bisa 100-an. Jadi tidak mungkin kita memindahkannya begitu saja. Walaupun kita tahu setelah protokol COVID sebaiknya itu harusnya diisolasi ya. Jadi pada waktu itu kita lakukan pemeriksaan rapid dan ada beberapa yang masih tidak positif ya. Langsung kita tetap bekerjakan karena mengingat layanan tidak mungkin kita tinggal. Mengingat untuk layanan seperti BPJS ya, di situ kan sudah terkontrol secara kumulatif, mereka itu tetap datang bagaimana untuk mendapatkan layanan. Meski 3 dari 4 orang sudah sembuh dari COVID-19, namun penyebaran belum berakhir karena masih ditemukan petugas puskesmas reaktif rapid test COVID-19. Kebijakan penutupan puskesmas terpaksa dilakukan dengan mengisolasi mandiri semua dokter, perawat, dan petugas administrasi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Gugus Tugas COVID-19 Pusat apresiasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat mengapresiasi kinerja penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Hal ini disampaikan Maijen TNI Purnawirawan Darlan Harhab saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun.
Liaison Officer Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat, Maijen TNI Purnawirawan Darlan Harahap melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun Selasa siang. Liaison Officer Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat mengapresiasi kinerja penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Sebagaimana telah dijelaskan Sekretaris Gugus Tugas Simalungun Mixnon Andrea Simamora, apa yang telah dilaksanakan mulai dari pencegahan penanganan sudah dilaksanakan secara terpadu sejalan dengan keinginan pusat. Kita dari gugus tugas pusat dari Jakarta kemudian dibantukan sebagai LO di Sumatera Utara ini. Kita sudah melihat di provinsi, kita ingin juga melihat di daerah seperti apa. Sebetulnya tujuan kita dalam melihat sejauh mana percepatan penanganan yang dilaksanakan oleh daerah. Sudah nggak sejalan dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat, itu yang ingin kita lihat. Tapi secara umum saya mendapat penjelasan dari Pak Sek tadi, ya berjalan sudah apa yang dilakukan pusat. Ya memang di lapangan ada kendala-kendala, itu menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana itu agar tidak menjadi hambatan. Itu mungkin yang baik. Kenapa kita harus melihat ke daerah. Hasil penjelasan daripada Gugus Tugas Simalungun tadi gimana Pak? Terkait penanganan yang telah dilakukan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 di sendiri Pak? Kalau saya melihat sampaikan tadi, langkah-langkahnya sudah sejalan sebetulnya. Bagaimana mulai dari tingkat pencegahan, kemudian penanganannya dan selanjutnya. Sudah direncanakan, dilaksanakan secara terpadu. Memang ada yang terdampak, tapi ya itulah. Karena kadang-kadang kita sudah melaksanakan, tapi ada juga kadang-kadang faktor perilaku masyarakat. Tapi saya sampaikan tadi, walaupun kadang-kadang perilaku masyarakat apa itu, jangan kita bosan untuk selalu mengingatkan. Karena itulah tugas kita sebagai aparat, untuk selalu mengingatkan. Gugus tugas di daerah diharapkan tetap melakukan pengawasan dan tidak bosan mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Selain itu, gugus tugas di daerah juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempersiapkan berbagai tahapan menghadapi kemungkinan yang muncul ke depan. Kedatangan gugus tugas pusat disambut oleh Wakil Ketua Gugus Tugas Kabupaten Simalungun Letkol Infantri Franskis Hin Panjaitan, Sekretaris Daerah Mixnon Andrea Simamora, Pelaksana Tugas Kepala BPBD Simalungun Rijal Saragi, Kadis Kominfo Wasin Sinaga, Humas Akmal Siregar, Kadis Perhubungan Roni Butar-Butar dan Kasat Pol PP Simpson Tambunan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Seorang pasien dalam pengawasan COVID-19 warga binaan kelas 2B Tanjung Balai dikebumikan di pemakaman Muslim dengan prosedur kesehatan oleh tim gugus tugas Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Napi berinisial AZ warga Jalan Anwar Idris, Kelurahan Bunga Tanjung, Kota Tanjung Balai, terpaksa dikebumikan sesuai prosedur kesehatan tim gugus tugas menggunakan APD lengkap Kota Tanjung Balai karena alami keluhan demam tinggi, sesak dan batuk di Lapas 2B Tanjung Balai, Sumatera Utara. Juru bicara COVID-19 Tanjung Balai Walman Girsang mengaku sempat satu malam pasien diisolasi di Rumah Sakit Umum Tengku Mansur Kota Tanjung Balai saat dirapid tes hasil rapid negatif COVID-19. Pasien tersebut yang merupakan titipan dari lembaga pemasyarakatan meninggal dunia karena dia meninggal dalam posisi PDP, pasien dalam pengawasan, sehingga untuk penguburannya mengikuti aturan protokol kesehatan penguburannya yang dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Dr. Tengku Mansur Tanjung Balai. Sebenarnya ada penyakit apa itu Bang? Penyakitnya hanya itu, demam, batuk, seperti itu, dan demam, batuk, panas. Karena berstatus sebagai PDP, maka pemakaman dilakukan sesuai protokol kesehatan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Antisipasi keramaian zona wisata di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Polsek Brastagi mengimbau pengunjung menerapkan physical distancing. Bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker, disuruh putar balik. Petugas kepolisian dari Polsekta Brastagi melaksanakan patroli di zona wisata Pasar Buah, Kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Petugas memberikan imbauan kepada pengunjung untuk menerapkan physical distancing, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Petugas juga mengimbau kepada pedagang untuk memakai masker dan menjaga jarak saat melakukan jual beli agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Kami dari Polsek Brastagi melaksanakan himbauan kepada seluruh masyarakat yang datang ke Brastagi dalam rangka kunjungan kekeluargaan, baik ke pajak buah Brastagi, untuk mengimbau masyarakat supaya tetap menjaga jarak sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah peraturan untuk tetap menjaga jarak, pakai masker dalam melaksanakan kegiatan di Brastagi. Kemudian tadi sempat kita bilang juga ke masyarakat ini kalau misalnya nggak menerapkan protokol kesehatan ini akan kita lebih tegas atau seperti apa? Nah, kita menghimbau kepada masyarakat apabila tidak mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan keputusan menteri protokoler yang dikeluarkannya, maka kita akan menyuruh pulang segera meninggalkan Brastagi karena tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selain itu, di pintu masuk kawasan wisata Puncak Kundaling, petugas melakukan penyekatan dan memutar balik pengunjung yang hendak masuk. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu mencuci tangan dan memakai masker apabila di luar rumah. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dinilai tidak konsisten untuk menutup seluruh objek wisata di Samosir. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Samosir mengatakan untuk menutup seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir melalui pemberitaan di sejumlah media. Di tengah pandemi COVID-19, objek wisata Pantai Gurgur di Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dibuka untuk wisatawan. Hal ini terjadi di hari kedua libur Lebaran Idul Fitri, sementara di lokasi objek wisata ini tidak terlihat adanya pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir terhadap pengusaha dan pengunjung melalui dinas terkait serta dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dalam waktu yang sama, Mangoloi Sihaloho selaku pelaku usaha wisata mengaku kecewa terhadap pemerintah Kabupaten Samosir. Dirinya menilai pemerintah tidak konsisten terhadap pelarangan untuk membuka objek wisata, seperti objek wisata pantai di Samosir. Hal tersebut disampaikannya saat berada di Pantai Gurgur yang saat itu datang untuk melihat dibukanya objek wisata tersebut bagi wisatawan. Membuktikan bahwa betul nggak di sini banyak pengunjungnya. Ternyata benar, banyak pengunjung di sini. Saya sengaja membuktikan itu aja. Kenapa Pantai Gurgur ini bisa banyak pengunjung? Kenapa di Pantai Pasir Putih Parbaba dilarang, diusir pengunjungnya? Jadi perasaan saya nggak terima. Ya kalau memang nggak bisa, ya nggak bisa semua lah. Jangan. Dibukanya objek wisata Pantai Gurgur membuatnya sangat kecewa terhadap pemerintah Kabupaten Samosir yang tidak konsisten untuk menutup seluruh objek wisata, seperti objek wisata pantai. Sementara sejak 2 bulan lalu, objek wisata Pantai Pasir Putih Parbaba telah ditutup akibat pandemi COVID-19. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, ratusan warga yang terdampak COVID-19 di Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara menerima bantuan sosial tahap pertama sebesar Rp600.000. Bantuan sosial tunai atau BST sebesar Rp600.000 disalurkan perdana oleh Bupati Nias Utara.
Marcelinus Ingati Nazara bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkompimka kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di kantor pos Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Penyaluran bantuan sosial tunai perdana ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Nias Utara Ingati Nazara bersama unsur Forkompimka kepada perwakilan masyarakat. Penyaluran BST ini dilakukan secara bertahap dan diawali dari Kecamatan Tuhemberua sebanyak 455 dari 5.721 KPM yang tersebar di 112 desa se-Kabupaten Nias Utara. Sedangkan di 10 kecamatan lainnya, penyalurannya diumumkan lebih lanjut oleh pihak kantor pos. Bupati Nias Utara Marcelinus Ingati Nazara menyatakan bahwa penyaluran BST dari Kementerian Sosial RI ini untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Bahwa BST yang diberikan ini oleh Kementerian Sosial yang disalurkan di semua daerah yang hari ini kita launching untuk Kabupaten Nias Utara di kantor pos Tuhemberua ini, kita sudah sampaikan tadi bahwa benar-benar BST ini dipergunakan. Bagi warga yang belum menerima BST untuk tetap bersabar karena masih ada bantuan lain dari pemerintah berupa bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa dan paket sembako dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Haugomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.